Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam bahagia, salam sehat. Semoga Allah selalu memberkati kalian semua. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang surat lamaran pekerjaan, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam karya sastra. Karya sastra itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prosa, yang kedua yaitu puisi. Kemudian anak-anak, di dalam prosa itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah karya roman tentang kehidupan manusia secara lengkap, itu di dalam roman. Yang kedua yaitu tentang novel. Novel ini tidak sedetail pada roman. Kemudian yang ketiga adalah cerpen, cerita pendek atau cerita bersambung. Tiga macam ini yang disebut dengan karya prosa. Kalian ketahui bahwa karya prosa itu karya yang bebas dari aturan baris, bait maupun bahasa. Kemudian anak-anak, di dalam karya sastra prosa ini terdiri atas dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam karya itu. Ketika kita membaca tulisan-tulisan akan menemukan satu tokoh karya sastra. Kemudian yang kedua, bagaimana tokoh ini memiliki sifat, maka ini disebut dengan penokohan. Yang ketiga adalah amanat atau pesan. Seorang pengarang pasti memiliki pesan di dalam karya-karyanya. Inilah yang disebut amanat. Yang keempat adalah alur, rangkaian cerita dari kalian membaca awal sampai cerita ini selesai, ini dinamakan alur. Ada alur maju, ada alur mundur, atau alur balik atau cashback. Kemudian yang keenam adalah sudut pandang. Bagaimana pengarang menempatkan diri di dalam karya sastra, apakah sebagai orang pertama biasanya menggunakan kata aku, atau disebut sebagai orang ketiga menggunakan nama orang. Inilah yang disebut dengan sudut pandang. Kalian nanti ketika membaca karya sastra akan menemukan bagaimana pengarang menempatkan dirinya di dalam karya sastra tersebut. Yang kedua, unsur di dalam karya sastra adalah unsur ekstrinsik atau unsur di luar tetapi sangat berpengaruh di dalam pembuatan karya tersebut. Apa yang sangat mempengaruhi sebuah karya sastra? Yang pertama adalah agama. Agama seorang pengarang itu akan berpengaruh. Seperti Chairil Anwar itu beragama Nasrani, maka di dalam karyanya akan tersebut Tuhanku dalam termangu, itu ciri Nasrani. Berbeda dengan Taufik Ismail, ya Allah, Kaulah tempat aku mengadu. Inilah perbedaan agama. Kemudian yang kedua dengan pendidikan. Pendidikan itu akan sangat berpengaruh terhadap karya seseorang. Anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, perguruan tinggi akan sangat mewarnai hasil karyanya, baik dalam puisi maupun cerpennya. Kemudian yang ketiga adalah nilai sosial budaya. Sebuah karya sastra yang dibuat, diciptakan di lingkungan Pondok Tambak Beras ini akan sangat berpengaruh dengan lingkungan kalangan nelayan atau petani. Inilah yang disebut dengan sosial dan budaya. Budaya masyarakat akan sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, dengan penjelasan bagaimana karya sastra ini dan apa saja di dalamnya, tugas kalian nanti kalian cari sebuah novel di Google, di televisi, atau di buku-buku perpustakaan, kemudian tentukan sosial budaya yang ada di dalam novel tersebut. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian selalu sehat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.